Ya, warga Tangguh matur nuwun loh, masih setia bersama dengan kita di podcast Bincang Tangguh Bencana ya. Saya masih bersama dengan Pak Nur tentunya seperti biasa ini ya. Dan juga ada Bu Irin, ada Bu Dian juga yang bersama dengan kita. Nah ini Pak Nur, ini kan tadi kita sudah diskusi banyak juga ya, sama Pak Wali juga nih segmen-segmen awal. Dan tadi juga terakhir Bu Irin menyampaikan strateginya jangka panjang itu seperti apa agar bisa sustain berkelanjutan, ngaten kan Bapak. Nah sebenarnya kalau Pak Nur kalau melihat masih ada tantangan apa Pak yang mungkin yang dicatat dari rekan-rekan di BPBD Kota Yogyakarta Pak? Ya segera yang tantangan itu kan bahwa terkait dengan apa kejadian COVID itu kan membuka hikmah kita semuanya. Bahwa yang pertama itu ternyata bencana itu dimensinya sangat luas sekali. Tidak hanya fenomena alam, tapi juga kegagalan teknologi, tapi juga faktor lain yang tidak kita ketahui. Tadi Pak Wali juga ngendika, ana sing iso dicegah, ada yang tidak bisa dicegah dan sebagainya. Artinya itu memberikan hikmah nilai yang sangat luas sekali. Kalau berbicara luas sekali, terus nanti bagaimana cara mencegahnya dan sebagainya itu kan menjadi tantangan yang luar biasa. Maka terkait dengan itu semua kajian risiko bencana terus kita kembangkan dan terus kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, tentu bahwa peran masyarakat itu menjadi kunci utama. Peran saya dalam arti kesadaran dan juga perilaku masyarakat dalam hal respon terhadap kebencanaan itu menjadi sesuatu hal kunci penyelamatan. Kalau masyarakat tuh paham, mengerti ancaman apa yang ada di sekitarnya, apa yang terjadi, kemudian cara menyelamatannya bagaimana, insya Allah juga dia akan selamat. Kemudian yang ketiga, itu tantangan saya kira ya namanya bencana itu harus disiapkan setiap saat nih. Kesiapsiagaan itu harus hadir setiap saat. Oleh karena itu tentu berbagai program kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan itu harus terus kita lakukan. Nah itu tidak terlepas daripada anggaran yang ada. Nah, karena sifatnya kebencanaan itu harus multi-yes ya. Harus berkelanjutan ya. Tidak bisa berhenti itu saja. Kesiapsiagaan kan harus terus. Maka ya harus terus nih Mbak, membina KTP ya harus terus menerus. Outputnya ya gitu. Namanya ya juga siap siaga kan Mbak Nur, siap siaga. Jagan-jagan. Terus-terusan Mbak Dian. Ya Bu Dewan mohon dukungannya nih kalau. Jadi anggaran kebencanaan lain dan yang lain ya. Karena ini harus disiagakan terus menerus. Kalau tidak disiagakan ya percuma nanti kalau terjadi. Maksudnya di pusat kan juga ada pooling fund itu loh Pak, pooling fund bencana. Jadi pusat juga mau menginisiasi kayak ada dana khusus untuk kebencanaan yang ya dana kedaruratan khusus yang mungkin mengambilnya itu lebih mudah daripada kalau kayak PTT seperti itu. Ada inisiasi seperti itu ya Bu Dian Ge? Itu tantangan dari anggaran ya salah satunya itu. Nanti dari pusat juga ada program-program istilahnya itu kayak BTT dan sebagainya rekan sendiri. Tapi juga kita juga harus kolaborasi dengan pentahelik yang ada saya kira. Pentahelik yang ada dunia usaha, ada akademisi dan sebagainya. Ini harus dibangun kerjasama ini supaya nanti dalam hal penganggaran dan sebagainya ini bisa terbantukan. Misalnya dunia usaha ada CSR, akademisi juga bisa memberikan suatu ilmunya. Itu saya kira dengan pertimbangan seperti itu nanti persoalan anggaran nanti juga bisa tercukupi. Nah ini untuk menjawab tantangan ini ada program-program yang berlangsung di waktu dekat ini buatan Pak? Ya saya kira kalau terkait dengan yang apa tadi apa tantangannya terkait dengan apa bencana itu tadi dimensinya sangat luas dan sebagainya, kita terus mengembangkan nama kajian risiko terus. Jadi dokumen risiko bencana sudah kita buat, kita review terus 2 tahun sekali. Kemudian kalau terkait dengan tantangannya perilaku masyarakat ya terus menerus mohon izin Bu Dewan nanti dibantu peningkatan kapasitasnya masyarakat ini. Ya kan masyarakat juga dinamis, demografinya tambah, yang cilik jadi gede, yang gede jadi cilik. Kemudian tadi Bu Iren tadi bilang apa orang diskriminatif tadi Pak, inklusif. Jadi semuanya harus terlibat. Ada orang tua, ada semua terlibat, ada gender, ada difabel, ada ini kan semuanya juga. Besok mau ada deklarasi tuh Pak. Mau ada deklarasi tuh besok. Iya, besok kita akan deklarasi juga. Jadi deklarasi itu bagian dari puncak kegiatan PRB. Jadi puncak kegiatan PRB tahun ini kita akan mengadakan berbagai kegiatan.
bersama dengan Dewan kemarin juga sudah review KTB, Review udah KTB, ya. 15 KTB, kemudian kita juga melaksanakan SPAB, kemudian kita juga melakukan podcast ini, kemudian kita juga melaksanakan uji leveling system, kemudian nanti puncaknya di tanggal 30 hari Kamis besok kita deklarasi Jogja Tangguh, nanti melibatkan Forkominda, dunia usaha dan Kadin juga, akademisi juga, dan Dewan juga, semuanya nanti berkumpul di situ. Kita membuat komitmen bersama menjaga membuat Jogja menuju Jogja Tangguh. Ya bukan Jogja Tangguh, kalau Jogja Tangguh kan itu apa-apa wis ana, apa-apa wis kuat. Ini kenyataannya kita kan menuju itu berarti ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang harus kita siapkan terus. Terus yang terutama kolaborasi kita dengan Dewan, dengan Forkominda, dengan polisi, TNI, kemudian dengan stakeholder yang lain itu harus kita bangun. Bangun dalam arti nanti kalau terjadi suatu kebencanaan atau bahaya kesiapsiagaan itu dia bisa melakukan secara mandiri itu. Wah, ini pas sekali ternyata ya warga Tangguh ya, ini akan ada deklarasi menuju Jogja Tangguh. Sebenarnya kalau makna Tangguh itu apa sih Bu Irin? Ya, kalau menurut kami resilience, Tangguh itu tidak hanya mampu bertahan terhadap kemungkinan yang datang dan kemungkinan terburuk, tidak hanya kita mampu adaptif, tapi yang paling penting adalah kita bisa pulih lebih baik. Kuncinya itu pulih lebih baik, jangan satu jadi satu lagi, tapi mungkin satu jadi dua. Artinya itu building back better. Pulih lebih baik itu menjadi salah satu kata kunci yang paling penting. Selain mampu bertahan, kita harus bisa pulih lebih baik. Seperti itu, versi yang lebih kuat lagi. Iya, seperti itu. Jangan sama gitu, harus lebih kuat karena kemungkinan kedepannya bencana yang akan di depan kita mungkin lebih besar lagi atau lebih macam-macam lagi. Contohnya COVID, mungkin kita tidak pernah membayangkan bakalan ada COVID ya Bu, ternyata ada gitu loh. Nah, di situ kita lihat adaptasi kita terhadap COVID kan malah menimbulkan banyak inovasi ya Pak. Ya, itu mungkin maksudnya salah satunya adalah kita bisa pulih lebih baik itu adalah bahwa kejadian bencana bisa menjadi salah satu pintu atau kunci untuk membuka pintu menuju inovasi yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Mbak Aisyah. Betul. Ada yang mau ditanggapi mungkin Pak Nur dari Bu Irin tadi? Ya, jadi ya Tangguh itu ya artinya juga tadi seperti itu. Kita siap siaga, ya toh, bisa mengatasi keadaan yang ada. Artinya yang nomor satu itu manajemen risiko harus hadir di situ. Jadi bagaimana ben ora korbane ke oke. Syukur-syukur ra ono korban. Kan itu toh. Kemudian kalau setelah terjadi bencana bagaimana bisa pulih kembali, bisa bangkit lagi. Nah, ini untuk para generasi muda ini Bu Dian ya. Apa ini mungkin ada himbauan juga dari Ibu para generasi muda ini warga Tangguh ini biar bisa siap sedia nyengkuyung bersama-sama. Oke. Gen Z ya. Gen Z yang merajai sekarang, generasi sekarang ya, hampir 50% lebih lah sekarang Gen Z ini menjadi bagian dari generasi peradaban yang ke depan. Harapannya generasi muda juga secara kondisi dan beberapa karakter juga harus care terhadap lingkungan, terutama terkait kebersihan, karena Tangguh tadi bukan hanya untuk bencana tapi preventif, bagaimana itu menanggulangi. Ada beberapa kehidupan bertetangga, apalagi di kota Yogyakarta juga kondisinya juga padat penduduk ya, tidak boleh cuek. Karena anak-anak sekarang itu kan cuek-cuek. Secara istilahnya kalau orang Jawa bilang tepo selilor itu masih agak-agak kurang nih. Tepo selilor aja sembrono. Masalah bencana. Ada lanjutannya. Jadi harapannya ya generasi muda, khususnya anak-anak muda yang ada di kota Yogyakarta, baik itu warga asli ataupun warga pendatang, anak-anak kos juga sama-sama menjaga kewilayahan dari wilayah yang di tempat tinggali, bahkan sampai wilayah kota Yogyakarta untuk bisa benar-benar Jogja menuju Tangguh bencana. Ya, betul ya. Jadi siap buat besok tanggal 30 nggih, Pak Nur nggih? Siap. Ya, jadi yang penting pesan pada warga masyarakat kita semua itu kenali ancamannya. Pahami resikonya. Kedua, selamatkan jiwa.
selamatkan jiwanya ya. Konsen krisisnya harus Tingkatkan. harus ditingkatkan. Awareness ya. Ini ya warga Iya, tangguh iya. ya. Kehidupan Karena nggak- masalah bencana itu aja sembrono, terutama di medsos ya Budian ya. Ojo wah kan apa, marai panik nanti Marai panik. dan sebagainya. Ya berbicara bencana itu jangan bercanda. sembarangan. Jangan dibuat guyon, jangan buat canda, Betul. karena menyangkut keselamatan. Ya. Betul. Ya. Terkait keselamatan jangan dipakai bencana nggih warga tangguh. Yang penting kita bersama-sama menuju juga tangguh Ya mau bencana keselamatan ya. tidak dipakai bencana. Pripun toh Bapak, apalagi tanggal 30 nanti nggih Pak nggih. Tanggal tua Siap bersama ya Pak ya. Karena tanggal tua kita harus menuju Harapan tangguh. ya ini kehidupan nggak cuma ada di sosial media, nggak cuma ada di HP. betul. Warga tangguh jadi lihat sekitarnya Ya, ya. betul. Kanan kiri Krisisnya harus kenali, ini ya. sen krisisnya, awarenessnya dengan Awareness-nya. sesama. Ya sekali lagi Ya, matur luar nuwun biasa. untuk Budian, Iya, Bu Mbak Irin, Isya. Pak Nur juga Siap, matur Mbak nuwun. Isya. Warga Terima tangguh kasih juga semuanya. matur Sehat nuwun, selalu, sudah selalu semoga. menyimak Ya. podcast kita kali ini. Nanti ditunggu ini ya oleh Mimin Tangguh ini komentar dari warga Tangguh ini mau menyampaikan apa boleh tuliskan aja. Ya, siap. Di-share juga informasi podcast ini biar bermanfaat, biar semuanya kita punya awareness yang bagus untuk Yogyakarta. Ya, Kita terima pamit kasih. nggih, Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Iya, semuanya, warga nggih, Tangguh. matur nuwun Budian. Podcast Nggih, berikutnya. Pak Nur, Budian. Sampai jumpa dan salam Tangguh. Siap siaga. Mari kita menuju Jogja yang tangguh bencana dan bersama wujudkan kota yang siaga, tanggap, dan tangguh. Nah, kembali lagi ya warga Tangguh ya. Gimana Budian, Bu Irin, Pak Nur? Adem, Tadi Mbak. mie instan buatan saya enak kan? Semua tuh memang indah kalau hanya dalam bayangan. Kalau kenyataan kadang suka kok nggak sesuai. Tapi gimana caranya kita bisa mengkondisikan ini Yogyakarta ini nyaman buat semuanya dan kita bisa sama-sama berdaya ya Pak Nur ya. Iya. Walaupun ini Pak Komandan ini sudah melanjutkan aktivitas berikutnya, Pak Wali sudah jengkar ke kegiatan berikutnya, tapi kita masih akan lanjut ngobrol bersama dalam podcast Bincang Tangguh ya warga Jogja. Nah, saya ke Pak Nur lagi nih. Pak, kalau terkait dengan BPBD ini ada program unggulan mboten sih Bapak ini untuk bisa memperkuat kesiapsiagaan masyarakat supaya tangguh ngaten Pak. Ya. Jadi terkait dengan program dan kegiatan BPBD sesungguhnya suatu urusan yang wajib dilaksanakan. Namun demikian juga kita memprioritaskan program-program unggulan yang menjadi unggulan dari BPBD Kota Jakarta. Ini berkat dari Bapeda juga dan dukungan dari DPRD juga. Ini kita keunggulannya dalam hal kesiapsiagaan. Siapsiagaan Yang ya. meliputi nanti peningkatan kapasitas masyarakat itu dengan pembentukan kelembagaan. Jadi ada 169 kampung sudah kita bentuk. Alhamdulillah sudah selesai tahun ini ya Budian ya. Kemudian kita sudah membentuk forum KTB 14 kementerian itu sudah kita bentuk. Kemudian FPRB juga sudah kita bentuk tahun ini. Alhamdulillah semuanya kelembagaan dari tingkat kampung, kelurahan, kementerian, kota itu sudah terbentuk. Kemudian unggulan yang kedua kita dalam hal peringatan dini. Peringatan dini ini kita juga didukung oleh teman-teman Dewan dan juga Bapeda itu untuk diutamakan. Ini karena kita peringatan dini ini dalam pengadaan peralatan EWS yang ada di 3 sungai. Dulu kita hanya 17 EWS, sekarang tahun ini kita jadi 26 EWS dan otomatis dijaga itu. Kemudian yang lain kita sekarang ini menyatu program unggulan yang akan kita hadirkan nanti. Ini sudah kita mulai, kita sama dengan Koninfo ini membuat SIM PB, SIM peta bencana.
Nah, jadi harapan kami nanti ada satu data dalam pemetaan kebencanaan ini sehingga nanti tidak simpang siur data yang ada dan bisa diakses oleh semua pihak. Dan ini sangat penting sehingga semua pihak nanti dengan akses data yang ada itu bisa menjalankan peran sesuai dengan apa ya hal kebencanaan yang mungkin dihadapinya ya. Ya. Jadi ada 3 hal itu. Jadi yang pertama adalah kelembagaan, kelembagaan, KTP, FKTP, kemudian FRB, kemudian peringatan dini, itu EWS, kemudian satu data tadi, ya SIM PB tadi. SIM PB ada satu data, ada 3 itu ya, yang menjadi program unggulan. Budian ini kan kalau yang disampaikan Pak Nur ini kan ada 3 program unggulan. Kalau dari Dewan sendiri menilai apakah itu sudah sesuai dengan apa yang real dibutuhkan oleh masyarakat, ngaten, atau sebenarnya kalau dalam penerapan tadi kan dari yang paling kecil ya Bapak, kampung itu kan yang paling emosinya paling dekat ikatan gitu loh, emosi, kekuatannya. Ikatan emosional. Ada ikatannya ya warga Tangguh ya. Ikatan emosional secara bukan emosi yang tinggi ya. Ini tanggal berapa tuh ya kalau udah emosi? 28 Sumpah Pemuda. Tanggalnya cantik ya ini. Nah itu sudah sesuai kah? Sehingga kan kalau dari Dewan melihat misalnya ada program lagi, ini sudah sesuai, maka anggaran akan pas gitu atau seperti apa? BPBD ini kan bagian di mana memang Badan Penanggulangan Bencana yang inovasi kegiatan ataupun programnya itu kan beraneka ragam ya. Terutama untuk kami melihat dari sisi pelayan masyarakat yang ada di legislatif, ada beberapa inovasi yang sudah tadi disampaikan Pak Nur, yaitu kampung tangguh bencana yang sudah terbentuk di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta, yang harapannya memang tadi kedekatan emosional antar warga itu walaupun relawan ya tidak dibayar berarti ya. Gitu. Relawan tidak dibayar, tapi memang bagaimana pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPBD memberikan support sarana prasarana yang tadi disepil Pak Wali, yaitu seperti kendaraan roda 3, senso ya Pak ya, senso yang diberikan kepada kewilayahan, walaupun dan itu sudah sifatnya hibah ya Pak ya, kalau nggak keliru hibah. Jadi harapannya support sistem dalam hal sarana prasarana atau sarpras itu sudah dikolaborasikan untuk warga, untuk kampung tangguh bencana yang terbentuk. Jadi kami di DPRD selama hal tersebut secara tupoksi dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk kewilayahan ya, kita selalu kita akan support terus. Jadi tadi saya sempat nggak pernah ngedek-ngedek nggak pernah ngedek-ngedek ya. Bahkan apa nih kebutuhan yang terutama untuk melakukan istilahnya membuat Kota Yogyakarta menjadi kota tangguh bencana itu kan memang tidak hanya sebuah slogan, tetapi memang sarana prasarana pendukung harus benar-benar disupport. Karena terkait dengan kebencanaan ya Pak Nur, Budian dan juga Bu Irin ya, itu kan. Dewan itu saking mantepnya ada yang jadi ketua KTB juga. Iya, Budian saking semangatnya. Jadi masalah kebencanaan ya, warga Tangguh ya. Nih, saya kalau ke Bu Irin nih, ini supaya memastikan agar sustain, berkelanjutan, itu strategi jangka panjangnya seperti apa? Ya Mbak Isya, mungkin yang pertama kita harus tahu dulu nih prinsip pembangunan berkelanjutan apa aja nih. Pertama itu adalah menggunakan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Terus menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Kemudian dalam pembangunan berkelanjutan itu ada juga namanya pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan hukum serta tata kelola. Nah, strategi jangka panjang yang akan kita terapkan tidak akan lepas dari prinsip-prinsip itu, Mbak. Yang pertama adalah kita membuat perencanaan yang berbasis resiko. Berbasis resiko seperti apa? Ya kita mempertimbangkan hasil kajian resiko bencana yang sudah dibuat oleh teman-teman BPBD, dan kita juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Sehingga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan ya Pak ya. Jangan malah menjadi potensi baru menjadi bencana nggih Bu nggih. Adaptif. Iya, adaptif itu. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa bencana ini adalah bukan tanggung jawab BPBD aja nih. Meskipun tulisannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya di sini adalah sinkronisasi
lintas sektor itu menjadi sesuatu yang harus kita kedepankan. Jadi bagaimana BPBD nanti mungkin dia pas bencananya, kemudian pas pra bencananya seperti apa, masa pemulihan rehab rekonnya juga seperti apa. Di sana kita kedepankan sinkronisasi lintas sektor. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kapasitas. Tidak hanya masyarakatnya yang kita kuatkan dengan tadi beberapa program unggulan, ada KTB, ada macam-macam. Tapi saya kira kapasitas pemerintah juga harus kita kuatkan, ya Bapak. Kemudian kolaborasi, dan jangan lupa Mbak, inklusi. Inklusi itu semuanya harus ikut terlibat untuk menciptakan sebuah sinergi bersama-sama. Itu menurut saya strategi jangka panjang yang bisa membuat Jogja Kota Tangguh tetap sustain. Seperti itu. Itu kan kompleks sekali ya Pak. Iya, kompleks iya sekali. betul. Harus keroyokan lah. Keroyokan, leres. Kolaborasi. Iya, kata kuncinya itu. Bencana era milih-milih ya Mbak. Iya. Seperti itu. Tidak milih-milih. Nggak bisa yang ini udah siap, dia udah Iya. ikut pelatihan, udah paham mitigasi, nggak bisa dia yang dapat, nggak tuh nggak sakit ya Pak. Enggak ada apa. Niat cap cip cup. Yang jelas itu terus tidak mau pelatihan lagi. Karena setelah pelatihan terus dapat bencana kan pada nggak mau. Malah takut ya warga tangguh. Iya betul. Ya baik, ini warga tangguh kita masih ada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Tapi habis jeda dulu sebentar ya. Kami kembali saat lagi. Ya warga tangguh, kita lanjut lagi yuk, ngumpul-ngumpul sini toh, jangan jauh-jauh biar bisa disimak dengan jelas informasinya. Ada saya Cedewi, ada Pak Nur juga yang mendampingi, dan juga ada ketiga narasumber kita masih bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Dan kita juga bersama dengan Ibu Dian Novitasari, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, dan yang tadi belum banyak kita ajak ngobrol, ini beliau ada Ibu Siti Nursanti Iriani, ST Master of Engineering, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, ini dari Bapeda Kota Yogyakarta ya warga tangguh ya. Pak Nur tadi nggak emosi kan, saya jeda dulu. Enggak. Kalau deket-deket gini nih emosinya lain ya Mbak. Pak dokter gimana? Saya malah takut ini ya warga tangguh ya. Pak Nur kan masih muda, jadi pandangan hidup, memandang aja udah hidup. Kalau saya udah tua ya perjuangan hidup. Yang penting tetap tangguh. Yang penting tangguh. Berbicara mengenai pandangan tetap hidup ini Pak Wali Iya, ya. iya. Ini kan kalau Bapak kan kalau pas belusuan itu kan ya bisa dikatakan tadi kan Pak Nur menyampaikan juga kondisinya kota Yogyakarta itu juga banyak gang-gang sempit, jalannya sempit, banyak yang kos juga nih Bapak. Ya, ya. Jadi kalau Bapak itu kalau misalnya kalau belusuan itu kemana aja Pak? Sampai ke yang masyarakat yang di tepi sungai juga gitu? Ya. Apa termasuk juga masuk ke sungai juga atau Oh, gimana? jelas. Ya kan Ke sungai, Pak. ada obyeknya. Obyeknya itu satu, kalau bedah rumah berarti obyeknya warga yang rumahnya sangat tidak layak huni. Dan pada umumnya dia pasti di gang-gang sempit itu. Tidak ada bedah rumah di pinggir mall itu kan tidak ada ya. Dekat jalan besar, pasti di gang sempit, di pelosok, di kampung. Ya, kemudian obyeknya ada sungai. Karena kita harus bersih-bersih sungai. Sehingga kita harus menelusuri sungai. Tiap hari Minggu itu kita bagaimana ini sungainya banyak sampah lagi, banyak sampah enggak itu. Sehingga kemarin kita hari Minggu kemarin itu kita ngempuri apa itu keramba-keramba itu. Karena keramba ini kan sering membuat kemudian banjir juga tuh karena meluap karena sumbatan sampah nyangkut di situ. Juga keramba itu kita bongkari, ternyata kerambanya dari beton gitu. Wah, terus ada kandang kambing juga, kambingnya saya bubarkan juga. Jadi hari Minggu itu kita bubarkan kambing, pitik, bebek itu tambah itu. Padahal sungai ya Pak ya? Sungai untuk pelihara kambing, Saking pelihara kreatifnya ya. Ya, saya kreatif. Saya bubarkan semua. Tapi nggak bener nggih Bapak nggih. Kenapa? Tapi nggak bener nih ngoten niku. Sangat tidak benar karena sungai ini harus dijaga supaya dia tidak terjadi penyempitan dan pendangkalan. Makanya sampahnya hilang, tidak boleh dong anu sungai dipakai untuk kegiatan macam-macam itu, tidak boleh. Nanti kalau pas banjir pasti akhirnya meluap ke warga.
dan kotor airnya, karena coba pelihara kambing, pelihara ayam itu tainya dinikmati yang hilirnya. Iya kan kasihan. Yang nampung di sini. Lah iya, kasihan dong. Yang dulu enak. Iya. Makanya tadi belusuan kita itu ke objek-objek tadi, objek-objek yang bisa menimbulkan bencana, termasuk rumah yang rawan ya kita perbaiki sebelum roboh. Itu kan kalau kita nggak sweeping gitu, begitu angin datang roboh, angin datang roboh. Itu masih banyak target yang akan didatangi. Oh banyak, di lebih 1.600 lah yang teridentifikasi rumah-rumah yang itu. Jadi saya itu membantu Pak Nur ini supaya nggak jangan sebelum apa ya, sebelum roboh, saya udah datang dulu. Kan preventif Bapak. Preventif. Rumah sebelum roboh sampun Sudah saya datangi. Sampah sebelum jadi bencana Sudah saya datangi. sudah didatangi. Sungai sebelum banjir Sudah saya bersihkan. Kambing sebelum beranak saya tahu. Tugas saya enteng Pak. Iya, betul. Iya. Iya betul. Saya ke Bu Irin nih sekarang. Kalau kira-kira dari Bapeda apa yang bisa dikolaborasikan juga untuk bisa bersama-sama mengusung supaya masyarakat Jogja ini tangguh gitu? Nggih, makasih Mbak Isya. Mungkin pertama itu dari sisi perencanaan dulu nggih sebelum kita ke pelaksanaan. Dari sisi perencanaan itu kan ketika kita merencanakan kita harus juga melihat isu-isu yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat global, khususnya kaitannya dengan kebencanaan. Kalau di tingkat nasional kan ada Undang-Undang Nomor 24 nggih Pak Nur, Nomor 24 tahun 2007 kaitannya dengan penanggulangan bencana. Kemudian ada juga PP Nomor 21 tahun 2007 kaitannya dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian di tingkat global itu kan juga ada SDGs Mbak, yang pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada juga yang Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Itu juga menjadi salah satu kerangka pemikiran kami ketika itu masuk ke dalam perencanaan. Kemudian di tingkat kotanya sendiri kita sudah punya yang namanya rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, di sana kebencanaan itu menjadi salah satu arah kebijakan transformasi di mana pengelolaan resiko bencana dan pembangunan kota sebagai kota yang tangguh akan bencana itu menjadi salah satu arah kebijakan transformasi. Masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah ini kita lebih fokus lagi nih ke pengurangan risiko bencana gitu loh, dengan membangun infrastruktur yang berketahanan, kemudian memperkuat kapasitas masyarakat, dan itu juga menjadi salah satu program strategis beliaunya, yaitu Jogja sebagai kota tangguh bencana gitu Pak. Masuk lagi ke yang lebih detail lagi itu ke rencananya OPD, itu semuanya dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sana ada pra bencana kan ada mitigasi. Mitigasi nanti mungkin dengan bangunan yang harus berkekuatan bencana, kemudian ada edukasinya, kemudian ada early warning sistemnya. Kemudian yang pasca bencana tanggap daruratnya pas ketika bencananya itu ada perannya BPBD, ada perannya PU, kemudian yang terakhir RPP, kemudian yang terakhir ketika pasca pemulihan di situ juga kita tidak hanya rehab dari sisi fisik tapi juga ada rehab sosialnya juga gitu Pak. Itu jadi semuanya kita sinergikan, kita terintegritas itu dari sisi perencanaannya, sehingga ketika perencanaan sudah terintegrasi otomatis nanti kolaborasinya berjalannya akan lebih mudah. Perhatian Mbak Isya. Ya, jadi tadi nyambung yang pemulihan ini kebetulan kita sekarang Pak Wali pemerintahan saya, pemulihan itu diatur, dua bantuan PBB gitu. Lah kami sudah mengajukan draft ya Pak terkait dengan perwal pemulihan, itu yang kemarin sudah ajukan Bapak Kita Pasto, kemarin sudah dibahas, itu bagi ada pemulihan, intinya segera kalau ada rumah roboh, segera ditangani secara cepat dan tepat, rasa nunggu suwe-suwe dan sebagainya, itu ada aturannya tersendiri sudah diatur Pak, nanti tinggal kita melaksanakan. Terima kasih Pak. Jadi Pak Wali, ini mungkin warga tangguh perlu juga diberikan mungkin semangat dari Bapak secara langsung ngaten, biar kita bisa sama-sama guyup bareng-bareng saling menjaga ngaten ya Pak Nur kondisi yang ada, dan saling mengingatkan juga, contohnya tadi sampai ada yang bangun susah Pak, ada kambing di atas sungai dan semuanya ada keramba, itu biar kita bisa sama-sama menjaga Jogja ini menjadi tangguh. Gimana nih, monggo bisa diberikan himbauan? Ya, ini warga tangguh ya. Tadi udah kita sadar betul bahwa kita itu harus punya daya tahan, punya respon cepat, dan kemudian rehab rekonnya juga cepat gitu ya. Tapi kita juga harus berpikir bahwa bencana itu kan banyak macamnya. Jadi makanya sering yang namanya disaster itu kan kadang-kadang ada yang kita tetapkan sebagai katakanlah ini ada wabah misalnya begitu, itu kan juga bagian dari bencana ya. Jadi
kemudian kita ada kejadian KLB, kejadian luar biasa itu. Jadi kita harus berpikir agak luas sedikit mencikapi disaster ini, jangan hanya berpikir secara fisikal ya. Karena suatu saat kita ada bencana-bencana yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Contohnya misalkan, orang diare banyak gitu. Ternyata itu karena sumurnya tidak bersih, karena jambannya terlalu dekat dengan sumur, itu kan bisa terjadi bencana ini, kontaminasi, karena kita banyak yang masih menggunakan air sumurnya itu rembesan dari sungai, ternyata sungai yang di hulu ada E. coli, Escherichia coli, bakteri yang bocor dari WC misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kan kalau yang di hulu itu diare, bawahnya diare semua kan gitu. Nah ini kan nggak kelihatan toh, nggak kelihatan banjirnya, nggak kelihatan rumah robohnya, tapi mencret semua. Nah pesan saya itu jangan terlena hanya masalah fisikly, tapi yang tidak kelihatan, mencemari lingkungan, yang membahayakan ini harus diwaspadai. Karena warga Kota Jogja ini masih belum menggunakan air perpipaan. Masih banyak yang bikin sumur sendiri. Nah ini saya mengingatkan, rawan loh bikin sumur sendiri itu. Makanya tolonglah beralihlah dari sumur sendiri kemudian air perpipaan. Ini bukan saya dudulan air PDAM, tapi bahwa PDAM itu airnya masyarakat yang sehat, yang kemudian diberikan, bahkan sudah terkondisikan kan? Bahkan saya itu gratisi beberapa warga miskin, kita gratisi loh, pasang itu gratis, tapi tak tawak-tawak ke seorang bayu. Nah makanya ini yang pertama lah, yang kedua tadi sungai itu airnya harus dijaga. Jangan pelang-pelung. Sekarang ini kan kalau siang itu bagus, bersih gitu. Saya kadang-kadang tanya Pak RW, ini bersih ya? Iya Pak, jam 4 sore bersih. Tapi Bapak kalau kesini jam maghrib, nanti jangan kaget ya Pak. Nah, gimana? Habis maghrib masih ada yang cemplung. Nah ini harus terus ini Budian, kita berjuang terus. Greteh itu ceriwis lah ya. Harus kita banyak mengingatkan. Nah, ini warga Jogja yang tangguh, tolonglah air sungai kita pelihara betul, airnya jernih, pemandangannya bagus, tidak ada kandang ayam, tidak ada kandang bebek, tidak ada nantur pohon pisang di tengah sungai. Jangan seneng kalau waduh panen gedang di sungai, waduh piye. Nah ini mungkin juga harapan Bapak itu kalau terkait untuk masyarakat, untuk OPD dan untuk industri seperti apa biar bisa bersama-sama ngatur? Ya tadi kalau industri dan juga perusahaan kan sudah kita kondisikan. Contoh hotel misalnya itu. Hotel ini tidak boleh ini ada pencemaran lingkungan dan sungai. Nah, kemarin dulu ada 1 hotel, 2 hotel yang masih ada terindikasi. Ini sudah kita atasi. Nah, kemudian hotel sampahnya selesai. Tidak ada hotel yang membebani sampah di depo. Jadi semua perusahaan itu bisa mengolah sampahnya sendiri supaya tidak akhirnya mengganggu pencemaran terhadap lingkungan. Itu contoh kepada perusahaan ya. Kalau pada masyarakat jelas tadi. Nah, kepada dinas-dinas ini sudah kita bani semua ini. Tiap hari Minggu itu gotong royong. Ya, gotong royong sagilir ini. Kalau Satpol PP itu tidak sagilir karena jumlahnya 650, tiap minggu 100 saya keluar. 100 itu bareng resek-resek. Kemarin kita resek-resek di perempatan Pingit ya. Itu mosok Budian perempatan Pingit itu kandang ayam blekedek dan orang pinggir daerah titik metropolitan itu. Mosok kandang pitik yang blekedek itu. Ya kita gerakkan itu. Termasuk resik-resik di lorong-lorong itu kita gerakkan dengan Satpol PP bareng-bareng itu. Nah ini makanya teman-teman PNS ini, dinas-dinas ini ya semua ngampu wilayah itu. Jadi semua bergerak lah kalau saya. Dan ini merupakan contoh ya warga tangguh ya. Jangan lalu nunggu kapan ya Pak Wali kesini ya. Lah yang penting tuh ini udah dikasih contoh ya, warga harus bergerak juga. Jadi perilaku. Betul, jadi kebiasaan. Namanya rekonstruksi sosial. Dan ini adalah gerakan rekonstruksi sosial. Merubah perilaku. Bapak masih lanjut dengan kami Pak? Ya tergantung nggak saya itu kan piro. Kita jeda dulu ya, warga tahu kita jeda dulu, habis ini Bapak masih bersama dengan kita ya.
Saya jam piro? Oh, sik takoke mau. Keribuan lah gitu ya. Kamu salah. Oh, udah stop belum? Sudah. Belum. Kita masih lanjut aja. Enggak apa-apa Arman ya. Kita cek dulu nih jadwalnya Pak Wali, Pak Komandan seperti apa. Pak Nur, ini kalau ini kan rutin tadi kan Pak Wali kan mengadakan kegiatan setiap minggu, ini semuanya memberi contoh kepada warga masyarakat. Nah sejauh ini masyarakat sudah mulai ikut, oh ya melu gitu, atau cuma ngevideoin, ngeviralin ya Pak? Ya seperti yang dikatakan Pak Wali itu, yang paling berat itu merubah rekonstruksi sosial, perilaku masyarakat. Sebenarnya perilaku masyarakat yang baik, yang bagus, yang kontributif, kemudian memberikan suatu daya dukung dalam kebersihan, dalam dan sebagainya, itu kan potensi yang sangat luar biasa. Karena setiap orang tidak melakukan buang sampah gitu saja, itu semuanya juga akan selesai masalahnya. Misalnya tidak buang sampah sembarangan maksudnya. Ya, kan gitu. Jadi perilaku menjadi tantangan utama dalam kegiatan upaya pencegahan penanggulangan ini, termasuk dalam responsibilitas kebencanaan ini. Perilaku responsibilitas masyarakat terhadap bencana ini menjadi suatu kunci dalam rangka penyelamatan setiap individu masyarakat. Kita sampai pada kunci dulu ya warga tangguh ya. Ini mau tak kunci, soalnya Pak Wali malah mau tindak ini ya. Ku tak kunci dulu, tak buang, kuncinya hilang gitu. Ya, tapi matur nuwun sangat Bapak sudah bersama dengan kami. Dan warga tangguh nanti jangan dicari ya ini Pak Wali ya, setelah ini karena masih banyak kegiatan beliau ini mungkin mau masuk ke sungai yang lagi. Kita tunggu video viralnya ya. Nanti masih ada Budian, Bu Irin, Pak Nur dan juga saya akan menemani warga tangguh di podcast Hobinya keceh. Hobinya keceh. Kita kembali saat lagi. Terima kasih ya. Warga Tangguh, gimana kabarnya? Ketemu lagi di podcast Bincang Tangguh. Seperti biasa, ini ada Isya Dewi, ini sebagai perwakilan Mimin Tangguh yang menyapa warga Tangguh semuanya. Kita buka dulu dengan salam kita. Salam Tangguh, siap siaga. Nah, saat ini bersama dengan Pak Nur seperti biasa. Pak Nur, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ini kan baru sibuk. Ada kegiatan pekan itu Bapak nggak, resiko bencana itu nggak Bapak nggak? Ya, jadi bulan Oktober ini dicanangkan secara nasional menjadi bulan Pekan Resiko Bencana. Kemarin penyelenggaraannya dipusatkan di Mojokerto, Jawa Timur. Oh, Bapak bolak-balik juga berarti? Ya, wira-wiri kemarin. Mumet buatan Alhamdulillah Pak. ada diizinkan Pak Wali. Wah, ini tentu kalau berbicara mengenai bagaimana supaya masyarakat juga siap untuk segera tangguh dengan apapun yang terjadi di kota Jakarta, ini berarti kita harus mikirnya ngundang siapa ini Pak Nur? Masa dengan saya ngobrolnya nanti ujung-ujungnya malah nggak penting, ini nanti warga tangguh bingung Pak. Iya, jadi terkait dengan penanganan bencana ini kan kita harus kolaborasi Mas. Karena bencana itu kan tidak diskriminatif, bisa terjadi di mana-mana. Tidak membeda-bedakan tempat mana dan sebagainya. Kemudian penyelamatannya pun nomor satu kan harusnya diri sendiri. Ya, diri sendiri. Oleh karena itu kemampuan ataupun ketahanan masing-masing diri sendiri dan lingkungan harus bangun. Sehingga dalam penanganan ini kita harus terutama harus mengundang juga pembicaraan ini dengan para stakeholder yang ada. Betul sekali. Termasuk Komandan Kota Yogyakarta. Betul sekali nih warga Tangguh di Yogyakarta. Makanya sekarang ini saya Pak Nur sudah bersama dengan Wali Kota Jakarta yang paling ujung. Lenggahnya di paling ujung. Di sela kesibukan beliau tadi pokoknya kita, Bapak pokoknya ini harus standby hari ini karena warga Tangguh sudah pengen banget mendengarkan nih kalau ada informasi-informasi dan nanti biar nggak chaos. Kadang kan kalau ada informasi kan malah
bingung sendiri gara-gara viral nggih Pak Nur nggih. Nah, warga Tangguh, kami sudah bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Bapak apa kabar Pak Hasto? Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Luar biasa Bapak Kepala Dinas Nggih. dari Budewan ini. Ya. Ini sudah lengkap ini. Ada juga dari Bu Bapeda, Irin, dari iya, betul. stakeholder yang disampaikan Pak Nur sudah lengkap, ya tidak, ya Ini legislatif enak loh. eksekutif sudah lengkap. Saya pekerjaannya enak loh, karena Pak Wali Kota sudah menyebutkan narasumber yang lain loh. Terima Ya, kasih loh. ya, nggak apa-apa, aku hostnya nggak apa-apa. Ini monggo Bapak pertanyaan. Saya juga menyapa, ini ada Budian juga, ini dari Komisi C juga rawuh bersama dengan kita. Ibu matur nuwun sekali sudah rawuh, siap juga nanti untuk bisa Siap. selaras kolaborasi bersama nggih. Siap Pak Isa. Oke, siap. Dan di sampingnya Budian kami juga bersama dengan Ibu Irin, ini Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Kota Yogyakarta. Ya, kabarnya baik juga nggih Ibu? Baik. Tetap tangguh Ibu. Tetap tangguh. Iya, ini padahal hujan loh ya, harus tangguh. Iya, ini Pak Nur, Iya. ini kan kalau mumpung ada komandannya ya kan, berarti Iya. kita tanya ke komandan dulu nih. Oh, boleh. Menuju Jogja yang tangguh bencana, itu seperti apa toh konsepnya sebenarnya Pak Wali? Ya namanya tangguh itu kan punya daya tahan yang bagus ya. Jadi punya daya tahan yang bagus itu ya kalau saya sebagai dokter itu menerjemahkan dia bisa mencegah ya karena punya daya tahan. Daya Ya. tahan J. Mencegah Ya. terjadinya bencana. Ya. Ya kalau misalkan nih ya misal ada banjir gitu. Nah, kita tangguh karena semua selokan-selokan, semua sungai bersih, bersih. tidak ada sumbatan-sumbatan. Nah, itu berarti tangguh mencegah banjir gitu. Nah, makanya bencana itu ada yang bisa dicegah, ada yang sulit dicegah. Tadi saya tanya sama Pak Nur, nah, kalau bisa cegah puting beliung, Nggak bisa kan lah. sulit. Tapi cegah Iya, hujan iya. kadang-kadang masih bisa dialihkan. Iya, dialihkan. Makanya mencegah itu bagian punya kemampuan dalam mencegah yaitu terjadinya bencana, yaitu tangguh. Kemudian yang kedua juga mestinya punya kesigapan respon time yang cepat ketika terjadi bencana. Responsif, cepat Ya, tanggap responsif. ngaten nggih. Misalnya di sini tuh ini Pak Dinas, Pak Nur itu punya namanya early warning system. Iya. Nah, begitu air sungai naik sampai batas tertentu, sirenenya berteriak, gitu. Nah, kemudian akhirnya kita cepat. Ya, itu kan responsif juga Iya. dan bisa ngatasi. Ya. Iya, Nah, betul. responsif tapi orang ngatasi kan juga nggak ada gunanya kan. Iya, Kita, sama "Wah, aja ini ya, Pak." banjir tapi ya wes banjir gitu. Kan harus sikap, bisa langsung bertindak, mencegah. Aksi. Ya, ini ya ada atensi yang cukup. Nah, ini early warning sistemnya jalan. Setelah terjadi bencana dia respon time-nya bagus dan kemudian bisa mengatasi. Nah, kemudian setelah itu juga pasca bencananya Ya. bisa mengatasi. Betul. Contoh misalnya paling dulu ada rumah yang roboh gitu. Nah, bagaimana Jogja bisa atasi rumah roboh dalam waktu singkat cepat bisa enggak? Itu ternyata kita bisa. Ya. Tidak nunggu APBD APBN ini. Ya kemarin di Iya, Tengah Bapak. itu ya Iya. di Tengah itu ada itu yang rumahnya roboh betul-betul rata itu udah tahu karena apa itu karena Iya. angin juga kemana. Beda rumah ya? Nggak usah nunggu APBD APBN, langsung kita datang ke sana gotong royongnya cuma 10 juta tapi lingkungannya udah iuran semua udah bantingan ya istilahnya apa ya iuran ya Kemanusiaan. dia kemanusiaan udah jadi Niku semangat gotong royong ya Pak Wali, gotong royong. gotong royong itu menjadi tangguh juga kita Kearifan lokal ya. kearifan lokal itu Betul. jadi nggak nunggu Modal apa sosial. ya APBD Ya. coba kalau ada wilayah yang nggak tangguh kan kena bencana terus anggarkan dulu gitu kan ke tempat dewan ini kesuwen gitu. Nah, kalau kita enggak gitu. Kalau kita enggak sekarang roboh minggu depan kita selesaikan gitu. Iya, nggih. Nah, itu pasca bencananya kita bisa Ya. mengatasi itu termasuk manusianya ketika ada masalah rumahnya roboh dia mau tinggal di mana kita gotong royong diatasi lah tinggal di mana itu teratasi. Iya. Itu kekuatan dari gotong royong, jadi terbiasa untuk Ya, bangkit bisa. lagi bersama-sama ngaten nggih Bapak nggih. Betul, ya betul. Dan
di kota ini ya BPBD di bawah Pak Nur dan juga ada Bapeda didukung oleh Pujian ini kan penganggaran ya insya Allah tidak kurang. Alhamdulillah. Jadi baik hati. Iya, suka traktir tadi nawan habis ini mau makan soto apa Mbak gitu. Boleh Bu. Tapi jangan ditraktir. Habis ini mau bencana. Jangan ditraktir bencana. Pak Asto, izin saya bertanya lagi, kalau Bapak ini pada saat belusuan masuk ke kalurahan-kalurahan di kampung-kampung itu, kondisinya real itu masyarakat seperti apa kesiapan mengenai tangguh bencana sendiri ini, Ya Bapak? ini kalau kan di sini itu ada lorong-lorong ganggang. Saya sering bayangkan, wah ini omahe kebakar, nang dulu itu piye ya? Kalau ini kebakaran terus gimana ya respon kita ini? Nah ternyata di beberapa titik itu sudah ada untuk air itu, untuk apa namanya hidrannya, ada hidran saya cek itu. Hidran kampung, Pak. Hidran kampung. Iya. Jadi di sini ada hidran kampung. Iya, Jadi ada saya, hidran kampung. oh ditunjukkan sama Pak RW, Pak. Oh ini di sini ada hidran kampung. Oh, berarti kalau nanti ada bencana, langsung air itu bisa sumbernya dari hidran kampung itu. Karena kebakaran loh, contoh kebakaran itu. Nah, itu sering saya tanyakan karena saya ngeri juga. Ini gang-gang sempit ini, kalau kebakaran gimana? Betul. Ya, betul. pemadam nggak bisa masuk. Itu yang paling penting diperhatikan. Hidran kampung. Kemudian juga ternyata Jalur evakuasi, Pak. jalur evakuasi itu penting. Kemudian saya cek ternyata punya fasilitas juga. Kemarin ada TOSA itu yang Tosa, dari roda 3. roda 3 Kampung Tangguh Bencana, Pak. KTB KTB, Kampung nggih. Tangguh Bencana itu. Itu ternyata punya roda 3 untuk evakuasi, butuhkan apa itu ada. Nah sekarang ini kita tambah lagi, kita itu ada tim reaksi cepat Mas Jos, betul. Olah sampah. Itu kalau telepon aja mau buang kasur langsung Betul, kita cepat gitu. Kalau mau buang kasur monggo lo silakan. Sampai kasur aja diurusi ya Pak. Kasur aja kita urusi. Ya. Sampai kasur aja diurusi, apalagi kamu warga Tangguh. Nah, ini lebih banget ya. Lo katanya biar santai toh Pak. Tapi itu berarti kalau Bapak melihat, Bapak kan melihat ada temuan kondisi seperti ini, semua sudah terkondisikan ya berarti nggih? Saya lihat hampir 80% terkesiap, ya, hampir terkesiap kalau seandainya ada bencana. Karena saya tadi early warning sistemnya jalan, kemudian gotong royongnya jalan. Gotong royongnya jalan. Suatu saat ya kita itu ada daerah yang banjir, dan ini rumahnya roboh, itu kemudian harus menggali gorong-gorong itu. Ini kan anggaran dari pemerintah belum tentu langsung cepat. Ternyata itu sudah digali dulu sama warga itu, karena gotong royong ada nyumbang alat berat, ada yang nyumbang alat berat itu. Iya, nyumbang alat berat, namanya nyumbang minjami itu. Minjamnya alat berat. Saya tuh, waduh, ternyata juga saya itu. Ya, warga itu sudah cari pinjaman alat berat, digali, saya airnya sudah tidak mengenangi warga lagi. Itu kayak gitu tuh terjadi di kota. Sebetulnya dulu bayangan saya sebelum saya itu di kota ini, wah di kota ini berhasil gotong royong. Ternyata tidak. Ternyata, ternyata tidak. Keren ternyata. Kepala-kepala kampung itu tanggung jawab. Kepala awas dong kamu kalau itu langsung dia. Akhirnya kepala dinas juga disuruh, Pak. Namanya kepala dinas ini kita bagi secara kepala dinas itu supaya resek-resek di kampung banjir. Satu kepala dinas itu 1-2 kelurahan ya Pak. Iya, Pak. Tanggung jawab itu. Mengampu, Pak. Mengampu. Semua kepala dinas tak bagi. Semua jadi kepala kampung juga. Jangan aja jadi kepala dinas. Betul, harus tetap aktif juga di kampung seperti apa gitu ya warga Tangguh ya. Biar tahu kondisi realnya seperti apa, ngaten ya Pak Nur ya. Siap. Siap. Nih saya geser ke Budian dulu. Kalau tadi kan Pak Wali menyampaikan ini bisa dikatakan 80% itu sudah kondusif semuanya gitu. Kalau fasilitasi dari Dewan seperti apa menikah? Wah, sregep banget ini. Tiap sosialisasi apa, KTP dan sebagainya. Selalu hadir beliau. Kolaborasi dengan BPBD sebagai mitra DPRD khususnya Komisi C gitu. Karena memang kolaborasi atau kerjasama gotong royong itu memang sangat dibutuhkan, terutama kami di DPRD fungsi anggaran juga support. Kita jarang mencoret anggaran loh Pak. Iya.
Setiap apa yang Kita yang sering nyoret anggaran dia. Malah terbalik. DPRD jarang Nyoret tidak mengaksesi anggaran. Padahal Eksekutif. kan anggaran di DPRD ya Mbak. Tapi yang jelas bagaimana ini mewujudkan kota Yogyakarta yang tangguh, tangguh bencana terutama karena memang pemerintah itu eksekutif legislatif. Kami hadir di sini bersama-sama Pak Wali dan BPBD khususnya untuk mewujudkan hal tersebut. Bagaimana warga kota Yogyakarta khususnya tadi mitigasi terkait bencana di wilayah kota Yogyakarta yang tadi diaturkan Pak Wali supaya tidak terjadi ini. Early warningnya sangat-sangat harus di tingkat care ya, care-nya terhadap kewilayahan sangat-sangat harus diperhatikan. Kepeduliannya ya, Pak semangat Nur, gotong ya. royong. Semangat gotong royong. Nah, Pak Wali aja tadi sanksi nggih. Kita warga kota iso ora Jebulane luar biasa. Wahnya puyung. Gelem. Ya. Elok. kok gelem ra gelem pripun to Pak Nur? Ini memang asli kekuatan kita loh Bapak. Loh iya, memang satu hal yang menjadi semangat kami juga para BPBD dan relawan tuh potensi gotong royong di Jogja itu sangat tinggi sekali. Betul sekali. Dan memberikan semangat tersendiri untuk bekerja di bidang penyelamatan itu. Betul sekali. Jadi apalagi kota Jogja ini dengan luas 32 km, penduduknya juga kurang lebih 400.000 itu yang asli penduduk Jogja. Belum kalau siang hari menikah Pak Ye. Ya, yang kos Pak, banyak tuh. Kemudian Yang kontrak yang demografinya, kemudian geografinya, jalannya sempit-sempit dan sebagainya itu. Jadi di Jogja itu informasi itu cepat sekali. Kemudian terbangunnya gotong royong itu sangat tinggi sekali karena apa ya? Situasi kedekatan emosional itu per kampung itu kan sangat tinggi sekali. Jadi kami membangun kapasitas wilayah itu bukan tingkat kelurahan saja, tapi turun sampai tingkat kampung. Se-Indonesia itu yang membangun FPRB itu tingkat kampung hanya di kota Jogja menikah. Iya. Di lain-lain nggak ada. Karena kita memandang kampung itu institusi lembaga sosial yang punya emosional psikologis yang sangat erat sekali. Eman-eman kalau di situ ada keratan, ada kegotong royongan, kebersamaan, persatuan, tidak diberikan ilmu manajemen risiko bencana. Wah, betul. Jadi harapannya dengan ilmu manajemen risiko bencana ada ketahanan. Betul, Ya, saya apalagi kira ada gitu. kedekatan emosi. Iya. Tapi kalau kita jeda dulu jangan emosi ya warga tangguh ya. Kita mau bentar aja kok ya. Ini mau ngeliat-ngeliat dulu. Nanti kita akan kembali tangguh lagi menyapa warga tangguh dalam podcast Bincang Tangguh. Jangan kemana-mana.